Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BCA ya teman-teman ya. Saham BCA ini saham sektor perbankan yang lumayan bagus ya, pertumbuhannya lumayan bagus dan harga sahamnya juga terjaga. Dan kalau teman-teman hold saham BCA jangka panjang itu tetap tumbuh teman-teman. Namun memang dividennya kecil ya dibandingkan dengan saham yang lain, itu kecil ya. Ini aku buat videonya di hari Selasa ya, jam 9.36 ya. Ini sambil kita lihat. Ini di watchlist saya nih ya. Beberapa saham udah hijau semua ya. Ini lanjut hijau yang kemarin ya. Kemarin sudah hijau dan ini hari ini hijau lagi. Ya, ini lumayan bagus ya. Ya mudah-mudahan sampai nanti pertengahan tahun masih bisa bertahan ya IHSG ya. Kalau masih bisa bertahan, nah ini mantap nih teman-teman. BRI udah 4.100, BCA udah 9.500, terendah kemarin sekitar 9.000-an ya, bahkan 9.000 berapa ya. Nanti kita lihat ya. Bank Mandiri juga naik, bahkan UNTR juga naik, ITMG naik, PTBA masih 2.700-an, Telkom naik, ADI juga naik, BSSR Adro masih merah ya. Nah ini BCA ini ke depannya seperti apa ya. Kalau kita lihat transaksi daily kemarin naik 3,89% ya, dari 9.325 ke 9.500. Terendah di 8950 teman-teman nih, di tanggal 6 Februari. Nah ini teman-teman kalau udah masuk di situ udah cuan 500 poin ya, lumayan itu. Tapi kalau teman-teman hold jangka panjang ini juga menarik ya. Coba ini. Hari ini dibuka langsung naik ya. Jadi pasar tuh optimis sebenarnya. Walaupun proyeksi kredit itu nanti melemah ya. Ini proyeksi kredit melemah akibat daya beli masyarakat yang masih lemah disertai tekanan biaya yang semakin meningkat. Biaya dana yang diberikan tetap tinggi tahun ini sehingga bisa berdampak profitabilitas saham perbankan ya. Ini kalau kita lihat chartnya juga lumayan bagus ya. Ini udah menguat dari 8.800-an, udah menguat sampai 9.500, ini bisa sampai 9.800-an ya kalau lihat ininya ya. Nah ini buy sampai 9.600 nih, kalau bisa lewat 9.600 lanjut ke 10.000. Tapi teman-teman tetap harus waspada ya, biasanya kan kalau naik tinggi gitu biasanya kan koreksi dulu. Nah ini stokastik sudah sell, MACD juga sell. Foreign coba kita lihat, oh ternyata foreign mulai masuk ya. Foreign tuh masuk 235.000 lot. Tapi jangan lupa ini 7 Februari kemarin foreign masuk 242 lot. Habis itu minus terus ya, sampai 1, 2, 3, 4, 5 hari minus terus ya, 1 minggu baru ini ya. Jadi tetap perlu diwaspadai profit takingnya teman-teman. Kalau teman-teman hold jangka panjang ya udah nggak usah mikir, yang penting beli aja sahamnya, beli sahamnya di kalau saat terkoreksi nambah lot gitu ya. Ini kalau kita lihat jangka panjang coba. Nah ini memang BCA ini agak offset nih ya, dia lebih rendah dari ini ya, rata-rata MA-nya ya. Ini 9.500. Nah, ini kalau dia bangkit lagi di atas 9.600 ini bagus. Tapi kalau kita lihat trennya ya ini teman-teman, coba lihat nih. Hebatnya BCA itu seperti ini ya. Tahun 2020 dia terendah di 4.600 ya. Sekarang sudah 2 kali lipat. Jadi dalam waktu 5 tahun ya, hampir 5 tahun udah 2 kali lipat ya, kan lumayan. 9,5 dibagi 4680.
2 kali lipat lebih ya dalam waktu 5 tahun. Nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kalau teman-teman hold jangka panjang ya, saham seperti BCA ini 5 tahun nggak ngapa-ngapain sudah cuan 2 kali lipat ya. Kalau modal teman-teman dulu 100 juta, sekarang sudah jadi 200 juta. Itu masih tambah dividen ya. Dividennya itu setahun sekitar 2%-an lah BCA itu. 2% kali 5 udah 10%. Ya lumayan lah. Terus historisnya nih, historisnya tuh bagus nih. Koreksi dia pernah sempat koreksi dalam tuh di tahun Februari 2020 ya. Sampai 4.300. Dari 7.000 sampai 4.300, habis itu mantul. Nah, ini lihat nih, harga saham BCA itu dulunya itu cuman berapa ini teman-teman? Ini krisis 2008 ya. Krisis 2008 itu terkoreksi ke 700, dari 1.500 ke 700, 50%. Koreksi lagi ke 400 di 2008 akhir September. Habis itu melesat. Kalau teman hold nih, coba nih lihat. 2001 itu 170. 2001 ya 170. Kalau di sini berapa nih? 2008 280. 9.500 dibagi 280. 33 kali lipat ya. Masih tambah dividen, masih ada potensi dividennya bertambah kalau misalnya teman-teman hold jangka panjang, kan ada stock split segala macam ya. Jadi stock split itu hanya pengaruh di dividennya teman-teman, nggak pengaruh di capital gain ya. Jadi misalnya dari 1:4 ya, nanti pengaruhnya di dividen, bukan capital gain, kecuali harga sahamnya naik gitu ya. Nah, inilah menariknya BCA. Dulu saya waktu awal-awal apa ya, investasi saham itu dibilangin sama ini ya, mentor-mentornya itu, kalau nggak mau pusing ambil BCA itu. Saya nggak percaya ya, malah pilih trading saham gorengan. Akhirnya babak belur. Coba kalau dulu ambil BCA dah, saya duduk diem dah, cuan lebar itu. Padahal masuk pertama kali saham itu 2006 apa 2007 saya. Wih. Ya itulah. Tapi apakah ke depan seperti ini menjamin ya? Nggak ada yang pasti teman-teman. Kalau ada yang pasti ya semua orang cuan ya di sahamnya. Tapi memang kalau teman-teman mau nggak pusing-pusing ya, peganglah saham-saham yang bagus ya, seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BRI. Walaupun sekarang masih koreksi ya, justru koreksi itu saat kita masuk. Nanti kalau dia mantul ya, ini nggak BCA ini kalau mantul ke 11.000 udah cuannya berapa itu, udah 2.000 poin ya. Cuan lebar bener ini kan. Ini coba kita cek dividennya ya. Ini isu terdekatnya kan harusnya sektor perbankan itu dividen ya. Ini dividennya nih. Ini 5 tahun naik 46% ya. Dividennya naik ya 3% ya. Nih dividen tuh November dan Maret. Ini udah deket banget ini. Makanya tahun kemarin dividennya 227 ya di bulan Maret. Nah, tahun ini mungkin ya hampir sama lah. Bisa jadi lebih tinggi ya. IPS-nya berapa ini? Coba DPR-nya berapa toh? Oh, enggak ada di sini. IPS-nya coba cek IPS-nya teman-teman. Nah, IPS-nya hampir sama ya. 44. IPS-nya hampir sama ya, kemungkinan dividennya ya hampir sama. Enggak begitu. Ya kita anggap 227 aja lah. 227 sekarang harga BCA berapa? 227 dibagi harganya berapa itu? 9475. Masih 2,3%.
ya masih lumayan ya. Dan isu Danantara segala macam itu kan jadi isu bagus ya untuk saham-saham sektor perbankan ya, karena likuiditasnya menjadi lebih kuat dan kokoh ya. Jadi itu ya teman-teman untuk review saham pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen dan harga sahamnya tumbuh ya dalam jangka panjang ya. Dan potensi kedepannya juga masih bagus ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silakan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu baru nanti muncul tombol gabung. Biayanya murah aja lah ya, cuman untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio teman-teman. Nanti akan kita bantu semampu saya ya, agar teman-teman punya portofolio itu tumbuh ya dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun dan tidak malah cepat habis gitu ya. Yang penting itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.